Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami supaya kami bisa belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Senin 8 Maret 2021, kita akan belajar dari Mazmur, pasal yang ke-55, ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Judulnya adalah Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak alasan untuk kita merasa khawatir atau merasa tertekan dengan beban hidup ini. Tapi ada satu alasan yang kuat mengapa kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa tertekan dengan beban hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita baca ayatnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata serahkan di dalam bahasa Ibrani itu salak. Itu secara literal artinya buang atau jatuhkan. Nah, tentu saja ini tidak bermaksud tindakan yang kurang ajar kepada Tuhan. Tetapi ini menekankan kepada sesuatu yang dilepas dari diri kita. Makanya buang, lepaskan. Bapak Ibu, sedangkan kata khawatir di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata YHWK. Itu artinya beban atau kesusahan. Ada dua hal yang bisa kita pelajari mengenai menyerahkan sesuatu kepada Tuhan menurut ayat ini. Yang pertama, Tuhan akan memelihara kita. Mengapa kita menyerahkan khawatir kita, beban kita kepada Tuhan? Karena Tuhan akan memelihara kita. Kita baca sekali lagi ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kata memelihara di dalam bahasa Ibrani dipakai kata kul. Itu bisa berarti menopang, menyokong, atau memegang. Bapak Ibu, ini bukan sekedar secara fisik pemahamannya, tetapi juga secara jiwa. Artinya bahwa Tuhan bisa saja menyokong, menopang tentang makan dan minum. Nah, ini tentang fisik. Tetapi juga bisa dia menopang, menyokong. Itu berkaitan dengan ketenangan hati atau damai di dalam hati. Karena Tuhan memang sanggup melakukan hal-hal itu. Jadi mengapa kita menyerahkan kepada Tuhan khawatir kita, beban kita, atau kesusahan kita, itu karena Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang membuat kita tetap eksis. Karena Dia yang memelihara kita, menopang, menyokong kehidupan jasmani maupun jiwa kita. Sekaligus di sini sebetulnya adalah untuk melawan tekanan musuh ya. Untuk melawan tekanan musuh.
Kenapa si pemazmur ini mengatakan serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan memelihara, ya Tuhan memelihara. Dan ini sekaligus pernyataan ini sekaligus menjadi lawan atau melawan tekanan dari musuh. Musuh itu orang fasik. Perhatikan ayat 21 dan 22. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Nah, ini bayangkan, orang fasik itu seperti itu. Seperti itu. Maka kalau bersahabat dengan orang fasik, itu kedamaiannya tidak sejati. Ya. Kedamaiannya itu palsu. Kalau bersahabat dengan orang fasik, ketenangan itu palsu. Ketenangan palsu. Nah, pemazmur memahami hal itu. Karena orang fasik itu tujuannya memang mau menyerang. Dan pemazmur memahami bahwa orang benar itu dalam ancaman seperti itu. Makanya dikatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan memelihara. Jadi bukan orang fasik, tetapi Tuhan yang akan memelihara. Jadi ini merupakan lawan dari tekanan orang fasik. Keyakinan bahwa Tuhan memelihara itu melawan tekanan dari orang fasik. Keyakinan bahwa Tuhan akan menyokong kehidupan jasmani dan jiwa itu adalah melawan tekanan dari orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Dengan demikian, ketika dikatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka kita seharusnya menyerahkan segala beban kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kepada orang fasik. Karena Tuhanlah yang sanggup memelihara kita. Tuhanlah yang sanggup menopang. Tuhanlah yang sanggup memberikan sokongan, dukungan kehidupan jasmani maupun jiwa dari orang benar. Kemudian yang kedua, alasannya mengapa? Ya selain Tuhan memelihara, alasan apa yang membuat kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita atau segala beban kita atau segala kesusahan kita kepada Tuhan? Mengapa? Alasannya apa? Yang kedua adalah Tuhan yang membuat kita teguh. Tuhan yang membuat kita teguh. Dikatakan di ayat 23b, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Tuhan tahu persis orang benar bisa mengalami goncangan di dalam iman, dalam rohani, dalam jiwanya, bahkan juga dalam fisiknya. Bisa. Tetapi kenapa kita harus menyerahkan beban kepada Tuhan? Kenapa orang benar harus menyerahkan masalah khawatir dan juga kesusahan kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup membuat orang benar itu teguh. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Itu alasannya. Tidak dibiarkan. Kata goyah dalam bahasa Ibrani itu mot. Itu bisa berarti ragu-ragu, bisa berarti terhuyung-huyung, menjadi tergelincir dan jatuh. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bisa jadi godaan untuk ragu-ragu atas kehidupan sebagai atau dalam status orang benar. Bisa jadi godaan untuk ragu-ragu itu menyerang, datang, dan siap menghancurkan. Itu bisa jadi. Tetapi orang benar yang menyerahkan segala khawatir, beban, kesusahan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam keraguan-raguan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan. Juga Tuhan tidak akan membiarkan orang benar yang menyerahkan segala khawatir, beban, dan kesusahan itu kepada Tuhan, tidak akan dibiarkannya menjadi orang yang kemudian terjatuh karena hal-hal itu.
terjatuh oleh karena kesusahan itu, terjatuh oleh karena beban hidup itu, terjatuh oleh karena khawatir itu, Tuhan tidak akan membiarkan. Oleh sebab itu orang benar harus terus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang membuat orang benar itu tidak goyah. Walaupun sempat goyah, tetapi tidak dibiarkan seterusnya. Pasti akan dikuatkan, dihibur, dikuatkan. Sehingga dia tetap teguh di dalam menghadapi setiap masalah atau kekhawatiran atau beban dan kesusahan itu. Dia tetap teguh karena Tuhan yang meneguhkannya. Itu alasannya. Alasan orang benar harus menyerahkan kepada Tuhan segala khawatir itu. Karena Tuhan yang membuat orang benar itu teguh. Bisa berdiri kokoh di hadapan musuh. Ini luar biasa. Luar biasa. Mungkin pertama kali orang fasik, musuh, melihat orang benar goyah. Tetapi suatu kali orang fasik itu akan terheran-heran. Kok orang benar bisa berdiri kokoh, teguh di hadapan mereka. Itu karena Tuhan. Oleh sebab itu serahkan segala khawatir, segala beban, kesusahan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, beban hidup apa yang Anda saat ini rasakan? Apa yang membuat Anda tertekan di dalam kehidupan ini? Apa yang Anda khawatirkan di dalam kehidupan ini? Kesusahan seperti apa yang Anda alami saat ini? Mari firman Tuhan mengajar dengan tegas kepada kita. Serahkan kepada Tuhan. Beban Anda harus buang, lepaskan kepada Tuhan. Masalah Anda, kesusahan Anda harus serahkan kepada Tuhan. Apa yang Anda khawatirkan harus serahkan kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, kalau kita berusaha mengatasi kekhawatiran kita sendiri dengan kekuatan sendiri, mengatasi segala tekanan dari beban kehidupan dengan kekuatan sendiri, segala kesusahan hidup dengan kekuatan sendiri, yakin Anda akan jatuh. Anda akan jatuh, akan terkapar. Oleh sebab itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan masalah Anda kepada Tuhan. Serahkan khawatir Anda kepada Tuhan. Serahkan beban hidup Anda kepada Tuhan. Serahkan kesusahan Anda kepada Tuhan. Namun yang kedua, kita tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Bukan berarti setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, lalu kita tidak mau bergiat. Lalu kita tidak mau bekerja. Ya salah. Itu tanggung jawab kita. Bekerja tanggung jawab kita. Ya, bergiat dalam pekerjaan-pekerjaan, bahkan termasuk pekerjaan rohani, yaitu tanggung jawab kita. Kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, tetapi dengan konsep beraktivitas di dalam kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Jadi tetaplah beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab Anda, tetapi dengan konsep beraktivitas dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Yang ketiga, percayalah Tuhan akan mencukupkan kebutuhan Anda dan saya. Tuhan tidak membiarkan Anda kelaparan, tidak mungkin. Tuhan tidak membiarkan Anda kurang minum, tidak mungkin. Tuhan juga tidak akan membiarkan Anda kehilangan damai sejahtera terus-menerus, tidak mungkin. Tuhan tidak akan membiarkan Anda tidak tenang terus-menerus dalam hidup ini, tidak mungkin. Percayalah bahwa Dia akan mencukupi kebutuhan Anda secara jasmani maupun jiwa Anda. Percaya, Tuhan tidak akan membiarkan Anda terjatuh. Sudah pasti Dia akan memelihara, menyokong, menopang kehidupan
Anda. Jadi beban apapun yang kita rasakan, serahkan kepada Tuhan. Dan kita tetap beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab kita. Tetapi dalam konsep dengan kekuatan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara Anda dan saya di dalam hidup ini. Dan tidak membiarkan kita terjatuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami menyerahkan segala beban dan kesusahan hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau sanggup untuk menopang kami, untuk memelihara kami dan membuat kami teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa